Dan dulu itu Pak, kan Bapak latar belakangnya sarjana teknik nih. Nah itu gimana ceritanya Pak bisa jadi announcer Bapak dulu ya? Apakah ada pelatihan mungkin Pak ketika di radio itu? Jadi ini laju ini bahasa Palembang, mungkin kawan-kawan Palembang ngerti, tapi jadi ketertarikan saya di dunia zakat memang saya dulu sebelum di zakat memang aktif di. Dulu ada yang namanya Senandung Hikmah. Senandung Hikmah, iya. Jadi ada nasyid Senandung Hikmah bersama teman-teman itu di tahun 2004 itu sempat menjadi duta Sumsel dalam dunia nasyid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Sobat Zakat dimanapun berada di seluruh kota Palembang tentunya. Baik, ketemu lagi di podcast Basnas dan selamat datang tentunya untuk penonton setia. Di sini saya Elia Anggraini akan menemani dan berbincang santai seputar zakat, infak dan sedekah. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani dengan Bapak Edi Purnomo ST atau biasa disapa dengan Bapak Edi. Di sini Bapak Edi adalah sebagai Wakadua Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nah, langsung saja kita sapa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Zakat ya? Ya, betul. Kalau di Palembang, tentunya di luar Palembang ini bisa menyaksikan di TikTok ya? Di TikTok, di YouTube, di Instagram ya, disiarkan semua Pak, insya Allah. Basnas Provinsi sudah punya dan belajar untuk bermedia seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini kita akan membahas tentang seputar Basnas ya tentunya, zakat juga di dalamnya termasuk. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu seputar Pak Edi gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan memulai gimana Pak gitu, latar belakang Bapak awalnya sebelumnya gitu, bisa terjun ke dunia Basnas gitu Pak. Silakan, oh iya, alhamdulillah Sobat Basnas, saya sebagai Wakil Ketua 2 pimpinan di Basnas Provinsi tentunya punya rekam jejak, mungkin tidak seberapa ya karena basic keilmuan itu dari umum. Ya, betul. Saya lulusan teknik Unsri. Oh, jauh sekali ya Pak. Iya. Saya juga pernah di dunia penyiaran, di Masya Allah. Komisi Penyiaran, dan alhamdulillah di 2012 waktu itu pernah terlibat di relawan Basnas. Itulah latar belakang saya hingga saat ini saya bisa masuk di Basnas karena saya punya latar belakang relawan. Waktu itu memang kita 2 tahun ya menjadi relawan, tetapi 2 tahun itu sepertinya menjadikan rekam jejak yang bagus karena pada saat itu juga kami memediasi inisiasi media Basnas. Waktu itu ada Radio Garuda Jaya. Dulu ya, sekarang udah almarhum radionya. Sudah off mungkin ya. Ya, dulu ada Radio Garuda Jaya dari radio AM itu kami kami siarkan kembali tayang di channel AM itu dengan konten-konten zakat tentunya dengan operasional yang didukung oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah 2 tahun itu berjalan tetapi tidak bisa melanjutkan karena ada beberapa terkait sebab gitu. Nanti sebab. Kita cerita banyak. Oke. Dulu itu masih ada AM ya Pak. Ya. Mungkin barangkali sekarang agak kurang familiar ya AM itu. AM itu apa ya? Amplitudo magnitude ya. Jadi salah satu gelombang frekuensi, kalau sekarang kan FM ya. Bahkan sebelum AM itu ada SW1, SW2. Tapi ahli teknologi itu yang meniscayakan bahwa semakin kesini semakin canggih dan teknologi yang lalu itu tidak terpakai seperti itu. Jadi lebih mengembangkan yang baru ya. Alhamdulillah ini ada podcast Basnas luar biasa. Ini adalah sebuah prestasi yang baru gitu ya di zaman sekarang adanya podcast gitu. Jadi para pendengar radio sekarang sudah memperlihatkan visualnya melalui podcast gitu ya Pak. Nah, jadi Bapak dulu itu direkrut Pak dari Basnas ini. Waktu itu memang ada semacam kegiatan yang memerlukan relawan dan kami tergabung dalam namanya Garda Basnas, Gerakan Pemuda. Nah, itu diajak oleh kawan-kawan di Basnas dan alhamdulillah
di waktu yang singkat tetapi punya pengalaman yang bermakna hingga alhamdulillah mengantarkan saya sebagai pimpinan di Basnas tentunya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan dulu itu Pak, kan Bapak latar belakangnya sarjana teknik nih. Nah itu gimana ceritanya Pak bisa jadi announcer Bapak dulu ya? Apakah ada pelatihan mungkin Pak ketika di radio itu? Jadi ini laju ini bahasa Palembang mungkin kawan-kawan Palembang ngerti tapi jadi ketertarikan saya di dunia zakat memang saya dulu sebelum di zakat memang aktif di dulu ada yang namanya Senandung Hikmah. Senandung Hikmah, iya. Jadi ada nasyid Senandung Hikmah bersama teman-teman itu di tahun 2004 itu sempat menjadi duta Sumsel dalam dunia nasyid ya. Dunia nasyid, insyaallah. Dari media Senandung Hikmah itu kemudian untuk dunia penyiaran kita lebih dekat seperti itu kan. Terlebih lagi 2013 kalau rekam jejak saya pernah menjadi komisioner KPID Sumatera Selatan. Jadi di dunia penyiaran baik itu TV radio itu kita lebih ada komunikasi seperti itu. Dan itu juga yang menghantarkan saya di Basnas seperti itu. Masya Allah, itu pengalaman yang luar biasa sekali ya Sobat Basnas dari Bapak Edi. Ya. Alhamdulillah. Oke, jadi saat ini kan Bapak sudah terjun sebagai Waka 2 dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Nah itu apakah langsung ke situ Pak atau ada tahapan sebelum itu Pak? Oh ya, jadi ini ngobrol santai kita. Iya betul, jadi Sobat ketika terpilih dalam seleksi pimpinan itu juga informasi nih buat kawan-kawan, teman-teman atau yang tertarik untuk mengajukan diri sebagai pimpinan ini tahun ini ada seleksi pimpinan insya Allah di pertengahan tahun dan di akhir tahun itu seleksi pimpinan. Artinya saya juga mungkin tidak lagi di sini, jadi ada pimpinan-pimpinan baru. Yang baru yang balik ke pertanyaan tadi, ketika sudah ada pimpinan yang dilantik itu nanti pleno itu memilih ketua, memilih wakil ketua 1 sampai 4. Nah, pada saat itu ya saya diamanahkan sebagai wakil ketua 2. Mungkin yang paling muda yang mungkin dianggap lebih energik kesana kemari gitu. Iya betul karena ya, banyak sekali harus membutuhkan tenaga ekstra pastinya Pak ya. Dan juga pengalaman pasti akan berpengaruh ya bagi Sobat Zakat yang ingin menjadi menambah kesempatan mungkin ya. Tapi ada persyaratan ininya usia minimal 40. Minimal 40 sampai berapa Pak maksimalnya? Kalau maksimal enggak. Maksimal enggak ada dari 40 ya. Jadi kalau 30 S1 juga. S1 juga. Oke, D3 enggak masuk ya Pak? D3 kayaknya persyaratannya sarjana ya? Mungkin nanti dilihat lagi apa ada perubahan seperti itu. Saya S1 seperti itu. Nanti kita cek lagi ya. Nanti informasi tersebut akan ditayangkan di media sosial Basnas, juga di media mainstream. Kalau dulu koran masih ada sekarang koran masih ada. Kita sebar di berbagai media nantinya. Oke, open recruitment mungkin Pak ya seperti Bapak dulu. Nah sekarang Pak kita membahas bidang pendistribusian nih. Saya mungkin agak sedikit lebih kurangnya tahu seputar program Basnas ya Pak. Nah di situ ada beberapa macam sih Pak program Basnas itu. Program Basnas ini banyak sekali Sobat Basnas. Jadi mungkin terlebih dahulu mungkin lebih mengenal Basnas itu. Basnas ini adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, lembaga yang memang resmi dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat itu termasuk dalam penghimpunan. Betul sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf yang memang menjadi objek dalam penyaluran. Nah, untuk programnya sendiri itu kita bagi dalam 5 program. Programnya ya. Ada Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas dan Sumsel Takwa. Masing-masing program besar itu ada turunannya lagi. Seperti halnya Sumsel Peduli, itu terkait dengan kepedulian banjir, Basnas Tanggap Bencana, seperti itu kan. Ada hal-hal terkait sosial kemasyarakatan. Juga ada Sumsel Cerdas, beasiswa,
membayar tunggakan sekolah, bantuan biaya pendidikan, juga kita ada sekolah cendikia Basnas ya, terkait hal-hal yang mendidik seperti itu ya. Kemudian ada Sumsel Makmur, kita ada Zmart. Zmart itu toko yang kita branding, Z-nya itu zakat ya. Z-nya pasti ada zakat ya Pak Zmart. dalamnya. Ada juga Z Chicken. Z Chicken itu pola pola bisnis ya. Pola bisnis. Jual ayam goreng dari hilir hulunya kita buat skemanya seperti itu. Ada juga bantuan modal usaha, ada juga hal-hal terkait bantuan ekonomi, dan ada juga program Sumsel Peduli, Sumsel sehat ya, belum ya? Sehat itu bantuan terkait kesehatan. Ada alat kesehatan kita bantu, ada BPJS juga, ada juga tunggakan berobat seperti itu. Dan juga terakhir Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Takwa. Sumsel Takwa ini terkait pembinaan ruhiyah, para mu'alaf, juga para dai. Kita ada dai binaan di beberapa wilayah ya, dan juga tentunya terkait hal-hal yang untuk mengembangkan kerohanian seperti itu. Nah, itu banyak sekali yang bisa dilakukan, baik itu kalau misalnya ada hal-hal yang baru untuk menjadi program bahasa sendiri, itu bisa asal sesuai dengan penyalurannya, harus aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI seperti itu. Banyak sekali sih program yang bisa dilakukan. Itu pun kadang-kadang kita juga bersinergi dengan Basnas di kabupaten, kota maupun Basnas di tingkat pusat seperti itu. Juga kita bersinergi dengan mitra zakat, mitra salur ya. Ada kita klinik umat di Palembang ini ada 4 kalau nggak salah. Ada juga pondok pesantren yang kita bantu. Itu ada mitra salur kita, dan kita memang sangat terbantu dengan adanya mitra salur seperti itu. Itu ya, Mbak Eli ya. Jadi Masya Allah sekali ya Pak, banyak sekali ya program di Basnas ini Sobat Zakat. Nah, yang tadi tuh ada Sumsel Peduli. Nah, itu rupanya bukan hanya di Basarnas saja ya Pak, ya, turun membantu gitu. Rupanya Basnas juga ikut andil dalam kegiatan seperti bencana alam ataupun dan lain juga ada di Basnas. Nah, jadi gini Mbak, kita ada Basnas tanggap bencana ya? Itu menjadi prioritas program di Basnas. Prioritas programnya. Jadi penguatan Basnas tanggap bencana itu dalam tahun ini itu insya Allah kita akan adakan seperti pelatihan pengukuhan di beberapa wilayah kabupaten kota yang belum ada Basnas tanggap bencana. Jadi di tahun ini insya Allah semua Basnas di kabupaten kota itu memiliki tim Basnas tanggap bencana. Tim BTB. BTB artinya ketika ada bencana di salah satu wilayah itu berjibaku turun semua. Biasanya kita melakukan pra bencana itu dalam bentuk dapur umum. Menyediakan makan gratis. Biasanya dalam hal bencana kita menyediakan dapur umum untuk membantu para mustahik lah katakanlah ya. Ketika ada bencana itu kita nggak lihat lagi KTP. Iya. Semuanya kita anggap mustahik seperti itu. Apalagi yang kebakaran seperti itu. Pak, itu sudah perlu sekali langsung aksi ya, bukan lagi. Benar. Jadi apakah sebelumnya Pak itu dari provinsi saja BTB itu Pak? Kayak dulu apa dia itu? Apakah sebelumnya itu dari provinsi saja Pak ketika ada bencana mungkin? Atau belum ada mungkin sinerginya dari Basnas daerah lain? Dulu sempat dari kabupaten kota itu ada dibentuk, tetapi karena mungkin ada beberapa yang dulu aktif di Basnas tahun depannya atau tahun berikutnya mendapatkan tugas yang lain sehingga dia tidak aktif di Basnas. Artinya itu tadi regenerasi di tim Basnas tanggap bencana itu sangat penting.
Karena ketika ada satu musibah itu kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga. Betul sekali Pak, butuh tenaga ekstra pastinya. Ekstra, ya. benar. Dan itu apakah butuh rekrutmen Pak dalam anggota BTB ini? Ya, insya Allah kita akan rekrut nanti untuk anggota BTB. Tentunya yang mempunyai kapasitas syarat ketentuan ya, namanya BTB itu ketika ada bencana banjir dia harus punya skill berenang. Okay. Jangan kaget nolongi orang. Dia tidak tertolong. Malah menyusahkan nantinya. Oke, nah itu Pak, apakah nanti untuk umum apa hanya untuk amil Pak ketika program BTB itu? Itu secara teknis belum kita belum kita susun, tetapi sepertinya kita harus melibatkan teman-teman yang di luar amil, karena kerja amil ini emang sangat berat ya, sangat berat. Maksudnya gini, Basnas dalam hal pengumpulan, pendistribusian itu harus semuanya dilaporkan. Jadi ketika dia turun ke lapangan untuk tim Basnas yang memang dalam sekup Basnas yang belum banyak amilnya itu sangat memerlukan konsentrasi yang lebih, karena dia harus membuat laporan segala macam. Jadi emang dalam hal ini mudah-mudahan kami tetap optimis pengumpulan terhadap zakat. Tentunya sobat-sobat Basnas turut membantu. Kita mohon bantuan untuk kita bersosialisasi pentingnya zakat bagi Basnas, bagi kebangkitan umat Islam seperti itu. Umat Islam seperti itu ya Pak. Jadi bukan hanya dari program Sumsel Peduli tadi Pak ya. Ada banyak sekali bantuan modal usaha tadi ya Pak, dari Sumsel Makmur tadi Sumsel ya Pak. Makmur. Sumsel Makmur. Nah, ini ada pertanyaan juga Pak seputar ini Mu'alaf Center. Itu binaan Basnas juga ya Pak? Kita membina Mu'alaf Center Sumatera Selatan yang berada di Jalan Merdeka ya. Di luar itu kan memang banyak juga, ada juga organisasi mu'alaf seperti itu ya, bisa bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Sumatera Selatan. Tentunya kita akan membina juga mengadvokasi kawan-kawan teman-teman mu'alaf yang alhamdulillah kita turut senang kalau bisa berinteraksi langsung. Ya, dan banyak sekali ya rupanya sobat zakat ya program-program yang ada di Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nah, baik Pak, ini kan kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan ya Pak. Nah, apakah di bulan Ramadan ini nantinya khususnya di program pendistribusian ya Pak, bagaimana Pak itu penyaluran zakatnya di bulan Ramadan mungkin? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi di Ramadan ini tentunya puncak ya. Iya Pak. Kalau dalam hal pengumpulan itu nuansa Ramadan, suasana Ramadan ini lebih banyak tentunya masyarakat yang menyalurkan zakat, infaknya, iya, betul. Karena pahalanya berlipat ganda. Maka dari itu pendistribusian pun kita puncaknya itu di Ramadan seperti itu. Kita akan memberikan santunan kepada mustahik, seperti halnya sembako. Tentunya ini yang bekerja sama dengan ketika kita ada namanya UPZ ya. UPZ. Penyalurannya kita dibantu oleh UPZ, unit pengumpul zakat ya, yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian kita juga ada kado duafa ya, yang dikemas secara paket seperti itu. Kita salurkan kepada mustahik yang sudah ditentukan. Di Ramadan kali ini kita melibatkan influencer dari Palembang, namanya Joker ya. Joker apa itu namanya? Jadi kita kerjasama untuk dalam hal penyaluran. Karena itu kami melihat bahwa media sosial ini satu hal yang tidak harus kita belajar untuk menguasai, baik itu TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, dalam Ramadan ini kita di TikTok Basnas Sumatera Selatan itu akan ada live TikTok ya. Jadi teman-teman sobat Basnas bisa bergabung untuk mendonasikan hartanya secara langsung ya, atau bisa turut partisipasi dalam live TikTok nanti di jam tayang nanti ditentukan ya, diinformasikan di TikTok Basnas Sumsel. Ya betul sobat zakat. Seperti itu.
Nanti akan ada live TikTok setiap harinya ya, di TikTok Provinsi Sumatera Selatan di Basnas. Nah, untuk saat ini Pak, kan media sudah pesat sekali tentunya Pak. Apakah di Basnas ada platform digital mungkin Pak dalam untuk unit pengumpulan zakatnya? Ya, gitu? tentu kita juga saya sebagai pimpinan walaupun tidak terlalu menguasai secara teknis, tapi teman-teman kita fasilitasi untuk membuka layanan digital, ada kantor digital. Jadi calon-calon muzaki yang ingin berzakat, berinfak itu tidak mesti harus ke kantor, tapi bisa membuka layanan di media sosial, bisa mengunjungi kantor digital kita juga bisa. Dan juga banyak hal-hal kemudahan yang artinya dengan kemajuan teknologi kita mencoba melayani muzaki agar tidak usah repot-repot lagi. Tidak usah langsung. Yang ada yang sibuk kan, bisa juga kita layanan jemput zakat. Jadi ketika ada nomor kontak zakat atau narah hubung bisa melalui program layanan jemput zakat. Insya Allah kita siap 24 jam ya Mas Petra. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ternyata bukan secara offline saja ya Pak dalam bentuk pengumpulan zakat ini, namun ada juga kantor digitalnya sendiri malah. Nah di dalamnya itu ada beberapa platform mungkin Pak ya. Kemarin saya lihat ada sedekah subuh ya Pak di situ. Ada Vidya ya Pak. Nah itu banyak sekali ya sobat zakat, apabila itu sangat memudahkan sekali untuk para muzaki yang ingin berzakat ke Basnas gitu. Dan ada juga beberapa muzaki itu yang menyalurkan zakat nggak berbentuk uang, ada juga. Ada juga yang terbentuk. Jadi mereka sudah dalam bentuk sembako minta disalurkan. Nah, itu bisa juga, artinya Basnas siap dalam hal membantu muzaki untuk menyalurkan zakat infaknya ke mustahik seperti itu. Nah, jadi sobat zakat itu salah satu tanda bahwa Basnas ini sangat amanah dan benar-benar bisa diamanahkan gitu Pak ya, insya Allah dalam pengumpulan zakat dan juga pendistribusian zakat ke depannya gitu. Jadi tidak terasa ya Pak, waktunya sudah mungkin sudah di penghujung waktu ya Pak. Tidak terasa karena kita sudah berbincang sangat asyik dan santai sekali ya Pak. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih sama-sama. Telah hadir di podcast Basnas pada sore hari ini. Saya tentunya host yang sudah memandu acara pada sore hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.